Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya abnai? Semoga kalian dalam keadaan baik. Di sini Bu Ilma Alia Ramadhani, biasanya saya dipanggil Bu Ilma, akan menjelaskan pelajaran PAI tentang beriman kepada Rasul. Tujuannya apa sih anak-anak? Nah, iman itu memahami arti beriman kepada Rasul, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, iman itu apa sih anak-anak? Iman itu adalah meyakini atau keyakinan di dalam hati kita bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa kok kita harus beriman kepada Rasul? Nah, untuk kita juga mempelajari sifat-sifat Rasul, menyebutkan sifat-sifat Rasul yang mulia. Nah, tujuannya diutusnya Rasul yaitu memahami alasan Allah mengutus Rasulnya. Nah, nanti di sini kita akan belajar kenapa sih kok Allah mengutus para Rasulnya untuk apa? Nah, meneladani Rasul, yaitu meneladani perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu iman kepada Rasul? Nah, iman kepada Rasul yaitu berarti percaya pada utusan Allah. Ada yang ingat kisahnya Isra Mi'raj? Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat dari kota Makkah hingga ke Masjidil Aqsa dalam satu malam, dalam kurun satu malam. Dan pada saat itu anak-anak, tidak mungkin ada seseorang yang bisa menempuh perjalanan dengan sesingkat itu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkisah tentang kisahnya beliau Isra kemudian Mi'raj, kaum Quraisy tidak percaya bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan perjalanan sesingkat itu. Berarti kaum Quraisy itu tidak beriman kepada Rasulullah SAW karena mereka mengingkari hal tersebut. Tapi ketika itu ada satu orang yang membenarkannya bahwasanya Rasulullah SAW itu benar-benar jujur, benar-benar melakukan perjalanan tersebut, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Nah, berarti beliau radhiyallahu anhu beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sifat-sifat Rasul yang wajib. Nah, sifat-sifat Rasul yang wajib ini yaitu sifat siddiq, yaitu selalu jujur dan dapat dipercaya. Nah, anak-anak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terkenal dengan sifat-sifat yang benar-benar mulia. Nah, di situ kita wajib untuk mengikutinya atau mencontoh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak pernah melakukan satu hal yang berbuat hina seperti berbohong atau seperti beliau mengingkari janji. Beliau tidak pernah melakukan hal tersebut. Nah, beliau mencontohkan kepada kita untuk selalu bersikap jujur, yaitu siddiq. Kedua, amanah, yaitu menjaga dan tidak mengkhianati titipan. Nah, anak-anak, apabila kalian dititipi teman atau orang tua atau orang-orang di sekitar kita pada suatu amanat atau dititipin barang atau batu janji, kalian berjanji, maka harus ditepati dan dijaga. Tabligh yaitu menyampaikan pesan Allah kepada umat. Nah, Nabi Muhammad SAW apabila beliau menerima wahyu
dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau tidak pernah menyimpannya sendiri, akan tetapi beliau mengajarkannya kepada umat-umatnya. Nah, di sini pelajaran yang kita bisa ambil dan kita contoh adalah ketika kita mendapatkan ilmu, misalnya nih, kalian mendapatkan ilmu dari Bu Ilma, maka kalian tidak boleh menyimpannya sendiri, tapi kalian harus menyebarkannya kepada teman-temannya yang lain. Nah, Fatona, cerdas dan bijaksana dalam bertindak. Nah, sifat mustahil Rasul, yaitu sifat-sifat yang tidak pernah dilakukan Rasul. Nah, di sini maka kita tidak boleh melakukan hal tersebut, yaitu kadzab, yaitu sifat yang tidak boleh dimiliki Rasul. Kadzab itu apa sih anak-anak? Nah, kadzab itu suatu kedustaan atau berbohong. Khianat ini ketika kalian mengingkari janji atau tidak menepati amanah. Kitman yaitu menyembunyikan kebenaran. Misalnya kalian memiliki ilmu tapi kalian tidak menyebarkannya kepada yang lain, atau misalnya nih, teman kalian berbuat salah tapi kalian tidak menegurnya dan membiarkannya dalam kesalahan. Balada tidak boleh bersikap bodoh atau lalai. Sifat jais Rasul sebagai manusia biasa. Nah, Rasulullah SAW itu beliau adalah seorang manusia biasa, anak-anak. Dan maklum kalau misalnya beliau itu melakukan hal-hal tersebut, misalnya beliau makan, minum, haus, lapar, tidur, sakit, dan berkeluarga. Mengapa Allah mengutus Rasul? Yaitu sebagai kabar gembira. Apabila Rasulullah SAW tidak diutus, maka kita tidak tahu adanya surga, adanya pahala, ada kenikmatan namanya beribadah dan lain-lain. Peringatan, mengingatkan kita untuk menjauhi kemaksiatan. Peringatan itu apa sih anak-anak? Kita diingatkan agar tidak melakukan maksiat. Ketika kita melakukan maksiat, maka hukumannya apa? Nah, di situ kita mendapatkan dosa, atau batu beliau mengabarkan tentang adanya neraka. Nah, itu sebagai bentuk peringatan. Perbaikan akhlak, mengajarkan akhlak yang baik kepada umat. Nah, anak-anak, dahulu salah satu kenapa Nabi Muhammad SAW itu diutusnya di kaum Quraisy, di bangsa Arab, karena ketika itu sifat atau adab kaum Quraisy itu sangat-sangatlah terpuruk. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memutuskan beliau di Jazirah Arab, mengajarkan tauhid, memperkuat iman kepada Allah. Kesimpulannya di sini, kita harus mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan menjauhi apa yang beliau peringatkan. Nah, apa sih tadi anak-anak sifat-sifat Rasulullah SAW yang wajib kita ikuti? Nah, 1, jujur. 2, selalu amanah. 2, kita harus rajin belajar. 4, nasihat. 5, kita harus bersama-sama membangun lingkungan yang positif. Kita saling gotong royong, kita saling membantu agar menumbuhkan cinta dan rasa persaudaraan kepada yang lain. Pustria nih. Nah, Bu Ilma mau mengasih tugas ke kalian. 1, cari perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi itu siapa sih? Rasul itu siapa sih? Bedanya apa antara Nabi dan Rasul? Nah, dan
Kedua, rukun iman keberapakah iman kepada Rasul? Ketiga, apa arti dari sifat batonah? Keempat, sebutkan salah satu contoh sifat kemanusiaan jaiznya seorang Rasul. Nah, anak-anak jangan lupa ya dikerjakan di rumah dengan baik. Semoga bermanfaat. Bu Ilma undur diri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.